Sebelum belajar dimulai, silakan ketua siapkan dulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, hormat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, ada yang tidak hadir? Bagian ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Ana. Aisyah. Hari ini kalian akan belajar pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Dan ini pertama kalinya kalian akan belajar. Nanti setelah belajar ini, kalian akan memahami yang pertama yang disebut dengan berpikir komputasional. Yang pertama. Yang kedua, setelah belajar ini nanti, kalian akan memahami prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional. Baik, sebelum belajar dimulai, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, hari ini mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siap untuk belajar? Untuk belajar? Tapi sebelum belajar dimulai, Bapak punya satu permainan nih. Permainannya adalah sebutkan warna tulisan. Jadi ada tulisan di layar, nanti sebutkan warnanya. Bisa. Kalau yang ini apa warnanya? Ini. Yang ini? Ini. Siap ya? Sebutkan dengan cepat warna tulisan yang Bapak tampilkan. Oke, 1, 2, 3. Sebutkan warnanya. Ayo, siapa bilang putih tadi? Warnanya apa ini? Ya, dan putih. Lanjut, cepat ya. 1, 2, 3. Warna apa? Warna apa ini? Kalian tahu komputer? Komputer itu cerdas nggak? Cerdas. Apa contoh kecerdasan komputer? Bisa ngapain dia? Nah, bisa tahu apapun yang kita cari. Terus bisa apa lagi? Dia bisa bantu kita belajar, bisa menunjukkan jalan, arah, ya kan? Nah, tapi ternyata manusia juga bisa berpikir seperti komputer. Ya, itulah yang namanya berpikir komputasional, yaitu cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Kita biasanya kalau dapat masalah biasanya apa? Ngeluh duluan. Terus habis itu apa yang bilang? Ah, udah nggak bisa ini, ya kan? Nah, menyerah duluan. Kita belum apa udah menyerah. Ada satu ilmu yang bisa kita pelajari untuk memecahkan masalah sehari-hari, sebagaimana komputer memecahkan berbagai persoalan. Namanya adalah ilmu komputasional. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan apapun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi setiap kita ada masalah, kita gunakan teknik ilmu komputer, itulah yang namanya komputasional. Ya, jadi kita nggak tiba-tiba malas duluan, menyerah duluan, enggak. Ada satu teknik yang namanya berpikir komputasional. Nah, banyak orang salah mengira berpikir komputasional itu berarti kita memprogram komputer, membuat robot. Kayak berapa? Ada lihat video Bapak sama robot enggak? Banyak orang salah di situ. Padahal berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, enggak. Berpikir komputasional adalah kita berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Kita lanjut ya.
Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 prinsipnya. Nih, 4 prinsip berpikir komputasional yang Bapak harapkan ini menjadi tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi. Kita jadi paham apa itu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola maupun berpikir algoritma. Ya. Jadi ini dia 4 prinsip berpikir komputasional. Bapak yakin kalian belum tahu satu persatu, ya kan? Ini hanya istilah yang nantinya Bapak yakin dengan kecerdasan kalian ketika Bapak jelaskan paham. Karena ini sebenarnya hanya istilah yang baru aja, tapi pengertiannya sebenarnya kita sering lakukan sehari-hari. Contoh, kita mulai dari dekomposisi. Siapa membacakan arti dekomposisi? Ya, Karis, coba bacakan. Proses membagi masalah yang rumit bisa menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ya, oke. Dekomposisi itu maksudnya proses memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, dibagi-bagi lagi, diuraikan masalahnya menjadi masalah-masalah kecil. Tujuannya apa? Tujuannya ini agar masalah tidak terlihat menakutkan, biar kita nggak menyerah duluan, biar kita nggak down duluan, takut duluan, tapi kita bisa menyelesaikan satu per satu. Contoh nih, ada masalah contoh dari masalah besar yaitu membuat nasi goreng. Kalau orang yang nggak ngerti, nggak berpikir komputasional, dia mikir udah jelas nggak bisa ini. Tapi coba kita uraikan satu-satu. Kalau buat nasi goreng itu gimana sih? Kita selesaikan satu-satu. Harus ada nasinya, ya kan? Buat dulu bumbunya, kemudian siapkan peralatannya. Jadi kita selesaikan satu persatu kecil-kecilnya itu. Ini namanya dekomposisi. Atau misalkan, pesta ulang tahun. Siapa yang pernah merayakan pesta ulang tahun? Dengan tangannya. Oke. Nah, misalnya ini. Ya, Naila akan mengadakan pesta ulang tahun. Karena Naila pinginnya pestanya itu berkesan, Naila minta bantuan sama Naipa untuk jadi ketua panitianya. Terus Naipa akan melakukannya. Apakah pusing duluan? Bisa nggak dengan dekomposisi? Bisa kayak mana caranya? Pas kita jadi ketua panitia ulang tahun, apa yang kita lakukan untuk memecahkan masalah jadi kecil-kecil? Tadi peralatan ulang tahunnya, apa lagi? Ayo, acungkan tangannya. Mengatur tempatnya, apa lagi? Mengatur acaranya, apa lagi? Ayo. Ini ketua panitianya kok diam aja? Apa? Apalagi kalau pas ulang tahun itu yang perlu kita siapkan yang kecil-kecilnya ya. Menyiapkan makanannya, kemasakannya, dan terakhir menyiapkan permainannya, ya kan? Ya kan? Nah, permainan-permainan tersebut. Nah, jadi ketika ada masalah besar, kemudian kita uraikan jadi masalah kecil satu persatu. Itu namanya dekomposisi. Oke, paham sampai di sini? Acungkan tangan sudah paham. Dan sudah paham acungkan tangannya. Oke, tepuk tangan kita sudah paham. Kita lanjut prinsip yang kedua. Ada apa prinsip yang kedua? Kita pengenalan pola. Siapa membaca artinya? Oke, Naila. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Mengidentifikasi pola itu maksudnya gini. Ketika ada suatu permasalahan, kita cari ini polanya apa ini. Kemudian kita terapkan ke masalah yang lain. Contoh pola yang sudah teratur itu misalkan pagi. Yang kalian lakukan apa pagi hari itu? Berangkat sekolah? Mandi. Langsung sarapan? Mandi, berpakaian rapi, sarapan, ya kan? Nah, coba ini kan pola namanya. Bisa nggak di polanya ini kita rubah? Bangun tidur,
sarapan dulu, pakai seragam yang rapi, baru mandi. Hah? Bisa? Apa yang salah di sini? Polanya salah. Nah, ketika kita sudah mengenal pola, maka kita mudah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh, nih 2, 4, 6, titik-titik, 12. Siapa yang bisa ngisi titik-titiknya? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kata Rajo ini 8, di sini 10. Menurut kawan-kawan yang lainnya benar salah? Benar. Nah, apa polanya? Polanya adalah tambah 2 atau kelipatan 2. Ini namanya kita mengenali pola. Berarti di sini berapa setelah 12? Benar. Bagus. Ya, sekarang lihat contoh yang kedua. Siapa bisa ngisi titik-titiknya? Aska. Segitiga. Betul atau salah? Betul atau salah? Kata Aska, untuk titik-titik di sini adalah segitiga. Betul atau salah? Betul. Hah? Betul. Coba kita lihat polanya dulu. Lingkaran, segitiga, bintang. Berarti setelah itu lingkaran, segitiga. Berarti titik-titiknya adalah segitiga. Tukang Aska. Ini namanya pengenalan pola. Paham? Siapa-siapa macungan tangannya? Oke, bagus. Kita semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga namanya apa? Abstraksi. Siapa yang membaca artinya? Oke, Makruf. Abstraksi adalah mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan mencari detail yang tidak relevan. Oke, abstraksi itu adalah proses mengambil informasi yang penting saja, yang tidak penting diabaikan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita nggak bingung karena terlalu banyak informasi. Ya, contoh, Bapak mau bilang gini, perhatikan. Ada hewan, giginya ada taringnya, matanya 2, kakinya 4, ada kukunya di kakinya, bunyinya meow. Warnanya warna-warni, hitam, ya, bunyinya warna-warni. Kemudian dia kalau malam suka berkeliaran. Nah, di situ ada nggak informasi pentingnya? Apa? Bunyi yang lainnya diabaikan aja. Kira-kira bunyi mainan apa? Ya kan? Jadi yang lainnya diabaikan. Yang warnanya ini segala macam, yang malam berkeliaran itu kita abaikan. Ini namanya abstraksi, mengambil poin-poin yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang terakhir, ini yang terakhir, apa namanya? Algoritma. Algoritma. Siapa membaca artinya? Yang belum dia lama. Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma itu artinya menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Sistematis itu maksudnya urutan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ciri-ciri algoritma yang baik, yang pertama urutannya jelas. Yang kedua, tidak ambigu. Apa maksudnya ambigu? Ambigu itu memiliki makna ganda. Jadi tidak ambigu berarti tidak memiliki makna yang ganda. Nah, contoh sehari-hari, perhatikan. Resep makanan. Kira-kira resep makanan itu kalau nggak berurutan bagaimana? Pasti hasilnya gagal. Ya, petunjuk perakitan mainan nggak berurutan, apa yang terjadi? Bisa berhasil nggak mainannya dibuat? Iya. Ini namanya algoritma, mengurutkan. Kita urutkan hingga dia menjadi urutan yang benar. 4 hal tadi, silakan yang mau bertanya acungkan tangannya. Kalau tidak ada, sekarang
kita udah belajar berpikir komputasional. Kita belajar 4 prinsipnya. Untuk apa kita belajar itu? Ternyata ada manfaatnya. Untuk apa? Yang pertama melatih kemampuan berpikir logis. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Adapun 4 pilarnya, rekor, posisi, kemudian apa lagi? Abstraksi dan algoritma. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak ingin menguji pemahaman kalian secara berkelompok. Bapak tampilkan soal di papan tulis, kalian diskusikan dengan kelompoknya jawabannya apa, dan Bapak nanti minta jawabannya pakai kertas ini. Kalau ada kertas ganda, kalau jawabannya D, nanti angkat kertas yang D. Kalau jawabannya C, angkat kertas yang C. Kalau A, angkat kertas yang C. Oke? Nah, kelompok yang salah kita kasih gimana Pak? Kita suruh nyanyi ke depan. Ya. Kita mulai soal yang pertama. 1, 2, 3, angkat jawabannya. Kita belum tahu berapa salah. Kita cek jawabannya. Ya, jawabannya B. Ya, berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Lanjut soal yang kedua. Perhatikan ke depan, biar nggak salah lagi. 1, 2, 3. Oke, jawabannya C ya. Kita lihat apakah benar C. Iya. Sampai soal kedua belum ada yang salah, bagus. Tapi paham semuanya. Lanjut soal ketiga. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Angkat jawabannya. Ada yang A, ada yang B. Oke. Kita lihat jawabannya ada yang mana ya. Cerita, ada sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan cara berdiskusi dengan teman kelompok. Sebaiknya jika menggunakan prinsip algoritma agar bisa menyusun data tersebut secara teratur. Berikut susunannya. Pertama, apa artinya berpikir komputasional tadi? Berpikir komputasional adalah Berpikir seperti komputer. berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Bagus. Yang kedua, ada berapa prinsip dalam berpikir? Apa saja? Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan ada materi yang lebih menarik lagi, ya. Jadi berharap semuanya siap nggak besok kita belajar lagi. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita semuanya. Baik.